Steven, seorang CEO dari perusahaan engineering kecil, duduk sendirian di home office-nya dengan malam yang sudah larut, tapi justru di jam-jam kayak gini, pekerjaannya itu benar-benar dimulai, bre. Dia ngebuka daftar kontaknya, cari satu tanda sederhana, yaitu buletan hijau, yang artinya ada seseorang yang masih aktif, seseorang yang kemungkinan besar itu sedang lembur, atau lebih tepatnya, bosen, bre. Nunggu proses panjang di komputer yang terasa kayak berasal dari zaman yang udah lewat. Dan di momen kayak gitu, obrolan kecil seringkali kerasa kayak hiburan. Steven ngirim pesan, balasan datang tepat seperti yang dia perkirakan. Percakapan itu berkembang cepat dan dari situ dia mulai melihat celah. Salah satu temannya yang ternyata itu sedang terlibat dalam proyek yang sangat eksklusif, yaitu pengujian penerbangan F-35, jet tempur paling canggih di dunia. Dan lebih dari itu, orang ini tampaknya tahu jauh lebih banyak dari yang seharusnya dibagikan dalam obrolan santai dengan teman. Di titik ini, Steven tahu kalau ini waktunya dia untuk bergerak. Dia ngerangkum semua informasi yang dia punya tentang temannya itu, terus ngirim ke seorang rekan. Detailnya lengkap, lebih lengkap dari yang sebenarnya seharusnya dimiliki oleh orang luar. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Ada sebuah link yang dirancang khusus, disesuaikan untuk satu target aja. Sekarang tugasnya Steven itu cuma satu, mastiin link itu bakal diklik. Dan itu bukan tugas yang sulit. Percakapan berlanjut, mengalir secara natural juga, sampai akhirnya momen itu datang. Klik. Satu tindakan sederhana, tapi konsekuensinya itu besar banget. Di sisi lain, rekannya langsung bekerja. Dia tahu apa yang harus dia lakuin, dan hasilnya cepet, sangat cepet. Dalam waktu yang singkat aja nih bre, mereka berhasil ngedapetin lebih dari 100 halaman dokumen rahasia. Semuanya berkaitan dengan salah satu proyek militer paling tertutup di dunia. Nggak ada penyusupan fisik, nggak ada adegan dramatis kayak di film, cuman obrolan singkat dan satu link berbahaya. Steven itu sebenarnya adalah seorang social engineer. Rekannya itu adalah seorang hacker. Dan ini bukan pertama kalinya mereka ngelakuin hal kayak gini, bre. Selama bertahun-tahun mereka bekerja dengan pola yang sama. Sedikit demi sedikit, dokumen demi dokumen, kayak merakit sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar informasi. Mereka tahu untuk nyuri sesuatu kayak jet tempur ini itu nggak mungkin dilakuin sekaligus. Tapi kalau dipecah menjadi bagian kecil, dikumpulin perlahan, itu jadi mungkin. Karena pada kenyataannya jet tempur ini kan bukan satu benda utuh gitu dalam proses perancangan ya kan. Jet tempur ini adalah gabungan dari ribuan bahkan jutaan komponen, dirancang oleh ratusan tim dan perusahaan yang berbeda. Gak ada satu folder yang berisi semuanya, gak ada satu orang pun yang benar-benar paham keseluruhan sistemnya. Beberapa bagian terus berubah, diperbarui, disempurnakan. Ada yang diproduksi secara massal, ada juga yang dibuat secara khusus di tempat-tempat yang kagak terduga. Dari workshop kecil hingga fasilitas dengan tingkat kerahasiaan ekstrim. Semua itu ngebentuk sistem yang begitu kompleks, hampir mustahil untuk dipahamin sepenuhnya. Dan justru karena itulah sistem ini bisa ditembus. Daripada mencoba nyuri semuanya sekaligus, pendekatan yang lebih efektif adalah ngumpulin potongan-potongan kecil ini kayak puzzle. Masing-masing itu mungkin kelihatan kagak signifikan, tapi jika lu gabungin, hasilnya bisa setara dengan memiliki blueprint lengkapnya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, fokus utama dalam pengembangan pesawat militer adalah teknologi stealth, yaitu kemampuan untuk ngurangin visibilitas terhadap radar. Bukan jadi bener-bener kagak terlihat, tapi cukup untuk ngasih keunggulan dalam situasi hidup dan mati. Amerika Serikat menjadi yang terdepan dalam hal ini, dengan pengembangan F-22 dan F-35 oleh Lockheed Martin. Dan pada saat itu jumlah jet stealth itu yang mereka miliki bahkan melebihi gabungan dari seluruh dunia. Alasannya sederhana, karena teknologi ini sangat sulit dan sangat mahal. F-35 sendiri itu dikenal sebagai proyek militer paling mahal yang pernah ada. Bukan cuma karena biayanya bre, tapi juga karena ambisinya. Pesawat ini dirancang untuk ngelakuin berbagai peran sekaligus, yang sebelumnya ngebutuhin beberapa jenis pesawat berbeda, mulai dari pertempuran udara, serangan darat, hingga perang elektronik. Tapi pada akhirnya semua itu nggak bisa dimasukin ke dalam satu desain tanpa kompromi. Maka dibuatlah 3 varian yang berbeda, dengan kesamaan pada nama, tampilan, dan beberapa komponen.
jaringan. Kompleksitasnya pun meningkat berlipat ganda. Ini bukan lagi sekedar sistem yang rumit, ini adalah sistem dari sistem yang rumit, tersebar di berbagai negara, ngelibatin beberapa perusahaan besar hingga kecil. Semuanya itu saling terhubung dalam jaringan yang sangat luas. Dan untuk mencuri sesuatu kayak gini nih bre, pendekatannya juga harus sama kompleksnya. Apa yang kita ketahui tentang operasi ini berasal dari berbagai sumber, dokumen resmi pemerintah sana, arsip pengendalian setelah pelaku utama tertangkap dan mengaku bersalah, investigasi jurnalis independen, sampai informasi yang bocor ke publik. Semua potongan itu ketika disatuin memberikan gambaran yang cukup jelas tentang gimana semuanya ini bisa terjadi. Di pusatnya itu ada Su Bin, yang juga dikenal sebagai Stephen Su. Stephen yang tadi ini, seorang pria berusia 40-an, pemilik perusahaan engineering bernilai jutaan dolar. Secara resmi perusahaannya itu bergerak di bidang kabel harness untuk berbagai industri, mulai dari perkeretaapian hingga luar angkasa. Tapi sumber lain nyebutin bahwa fokus utamanya termasuk sektor penerbangan, bahkan yang bersifat militer. Detail pastinya mungkin gak sepenuhnya jelas, tapi satu hal yang pasti, bahwa perusahaannya disebut membawa produk dan layanan kelas dunia ke Cina. Dan melihat apa yang terjadi, pernyataan itu ternyata gak sepenuhnya berlebihan bre. Su Bin bukanlah orang yang menetap diam di satu tempat. Meskipun dia punya status tinggal di Kanada, hidupnya berpindah-pindah antara Cina, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Dia rutin datang ke pameran, konferensi, acara industri, tempat-tempat di mana para insinyur, kontraktor, dan orang-orang penting itu berkumpul. Tapi tujuan utamanya bukan sekedar jualan atau promosi perusahaannya. Yang dia lakuin sebenarnya jauh lebih halus, yaitu ngebangun koneksi, nyari orang yang tepat, lalu perlahan mendapatkan kepercayaan mereka. Orang-orang yang kenal sama dia menggambarkan dia sebagai sosok yang menyenangkan, mudah diajak ngomong, terasa natural. Bahkan seorang agen FBI pernah nyebut dia sebagai seseorang yang dalam konteks pekerjaannya justru kerasa kagak mencurigakan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia penyusupan kayak gini. Dan disitulah kekuatannya. Dia ini bukan hacker, dia nggak duduk nulis kode untuk nembus sistem, tapi dia paham dunia aviasi militer, dan lebih penting lagi, dia paham sosialisasi manusia. Untuk bagian teknis, dia bekerja sama dengan dua orang hacker yang berbasis di Cina. Identitas mereka nggak pernah benar-benar terungkap. Dalam dokumen pengadilan, mereka cuma disebut sebagai rekan konspirator yang kagak didakwa. Tapi dari komunikasi yang tersisa, terlihat jelas bahwa mereka ini bukan pemain amatir. Hubungan mereka juga bukan sekedar rekan biasa. Salah satunya berada di posisi yang lebih tinggi, jadi ada hierarkinya bre, ngasih arahan, sementara yang lain jalanin sebagian besar pekerjaan teknis. Banyak indikasi nunjukin bahwa mereka ini terhubung dengan unit cyber militer Cina. Cara mereka berkomunikasi, jenis target yang mereka pilih, hingga level operasi yang mereka jalanin, semuanya ngarah ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kejahatan individu. Tapi ironisnya, kita hampir nggak tahu apa-apa tentang kehidupan pribadi mereka. Satu-satunya celah yang terbuka justru datang dari satu email pada Juli 2011, ketika salah satu dari mereka ngirim riwayat kerjanya sendiri, daftar panjang operasi termasuk peretasan kontraktor militer Amerika dan pencurian puluhan gigabyte data teknologi drone, hingga upaya nembus sistem perusahaan pengembang rudal hipersonik Brahmos. Itu cukup untuk nunjukin satu hal, kalau mereka tahu apa yang mereka lakuin. Dan satu-satunya alasan kita tahu semua ini adalah karena Su Bin itu tertangkap. Setelah penangkapannya, pihak berwenang mendapatkan akses ke akun emailnya. Beberapa percakapan mungkin udah dihapus, tapi banyak yang masih tersimpan. Berbeda dengan dua rekannya yang disiplin soal keamanan operasional, Su Bin justru kelihatan lebih longgar. Dan dari situlah potongan-potongan cerita ini mulai kesusun. Kerjasama mereka dimulai sekitar tahun 2008 bre. Para hacker ngebawa infrastruktur, server command and control yang tersebar di Amerika Serikat, Korea, Singapura, hingga server pribadi di Hong Kong dan Macau yang sengaja disiapin untuk menyulitkan pelacakan. Detail dari malware yang mereka gunakan itu hampir nggak pernah disebut secara jelas, seolah sengaja disembunyiin dari dokumen publik. Tapi pola operasinya cukup jelas untuk dipahamin. Sementara itu, Su Bin memainkan perannya di lapangan sosial. Sejak 2008, dia mulai ngebangun jaringan di dunia aviasi Amerika. Prosesnya lambat, hampir kagak kelihatan. Bertahun-tahun dia ngabisin hanya untuk bertemu, ngobrol, ngebangun hubungan. Tapi kayak semua strategi jangka panjang, hasilnya tuh mulai terlihat sekitar 2010. Target besar mereka adalah Boeing. Para hacker itu mulai melakukan pengintaian sejak 2009 dan berhasil masuk ke dalam jaringan perusahaannya pada awal 2010. Apa yang terjadi setelah itu bukan serangan cepat, tapi infiltrasi yang sabar. Selama hampir 1 tahun mereka bergerak di dalam sistem tanpa terdeteksi.
mendeteksi, mencoba memahami struktur data yang kompleks. Disinilah peran Subin jadi krusial. Dia ngebantu memilah mana yang penting dan mana yang kagak. Dia menerjemahkan istilah teknis dan birokrasi menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatin sama hackernya ini. Hasil akhirnya itu sekitar 65 GB data teknik tentang C-17 Globemaster, yaitu adalah salah satu pesawat angkut militer terbesar milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Menariknya, bahkan para hacker itu sendiri mengakui bahwa sistem keamanan Boeing itu kagak mudah ditembus. Mereka menggambarkan sebagai target yang sangat dijaga dengan lapisan perlindungan di mana-mana. Data sensitif cuma bisa diakses dalam waktu yang terbatas. Servernya diawasin ketat dan proses pengambilan data harus dilakuin secara perlahan, penuh kehati-hatian dan butuh waktu berbulan-bulan cuma untuk mengekstrak informasi tersebut tanpa memicu alarm. Dan ketika data itu akhirnya didapat, muncul pertanyaan berikutnya, bre. Mau diapain? Subin mulai menjembatani negosiasi dengan perusahaan aviasi di Cina. Beberapa hari kemudian sebuah angka disepakatin. Dia ngirimin nomor rekeningnya. 3 tahun setelah itu muncul pesawat angkut Xi'an Y-20, produk industri militer Cina yang secara visual memiliki kemiripan mencolok dengan C-17 yang tadi. Tentu aja ini tuh bukan cuman dari satu sumber yang mempengaruhi. Dari desainnya sendiri itu dipengaruhi sama banyak hal. Para ahli nyebut adanya pengaruh dari berbagai pesawat Eropa dan juga Rusia. Tapi satu hal jadi jelas, Boeing ini bukan satu-satunya target. Dengan satu operasi sukses dan dana segar di tangan, tim ini mulai mengincar target yang lebih besar. Dan seiring bertambahnya koneksi dari Subin ini, metode mereka juga berkembang. Dalam beberapa kasus, dia bahkan kagak perlu hacking. Orang-orang ngasih dia informasi secara langsung. Dia minta detail kecil, hal-hal yang kelihatannya tuh sepele, kayak desain komponen tertentu, lalu ngeyakinin bahwa itu bisa dijual ke perusahaan sipil dengan keuntungan besar. Dan orang-orang itu percaya, bre. Tapi ketika cara halus ini nggak cukup, dua rekannya kembali turun tangan. Sebagian besar serangan dilakuin lewat spear phishing, email atau pesan yang kelihatannya tuh meyakinkan, dirancang khusus agar target mau mengklik. Begitu itu terjadi, akses terbuka, malware masuk, nyatet setiap ketikannya, ngunduh filenya, ngebuka jalan bagi pengambilan data lebih lanjut. Pada 2010, lewat kombinasi social engineering dan hackingnya, mereka mulai mengumpulkan potongan demi potongan, dari skema komponen F-22 Raptor hingga presentasi teknisnya. Datanya memang cuman ratusan megabyte, tapi nilainya jauh melampaui ukurannya. Gak lama kemudian mereka nemuin sesuatu yang lebih gelap, yaitu dokumen rahasia dengan kode Project A. Teknologi yang bahkan namanya aja disembunyiin, tapi cukup untuk ditiru cuman dengan memahami fondasinya. Puncaknya datang pada 2012 saat target mereka mengerucut ke F-35 Lightning II, proyek militer paling kompleks dan mahal saat itu. Detail operasinya samar, tapi hasilnya nyata. Dokumen sensitif kayak rencana uji terbang setebal 120 halaman itu berhasil diambil. Polanya konsisten, datanya dicuri, diverifikasi, diterjemahin, terus dikemas ulang oleh Su agar siap digunain. Semua berjalan kayak lini produksi informasi, seolah mereka lagi merakit pesawat itu dari kejauhan, bagian demi bagian. Di titik ini terlihat jelas bahwa Subin ini bukan dalang utamanya, bre, melainkan penghubung dalam jaringan yang jauh lebih besar. Penangkapannya pada 2014 cuma membuka sebagian kecil dari keseluruhan operasi. Di baliknya masih ada aktor-aktor lain yang kagak kesentuh. Dan ketika ditarik lebih jauh, skalanya menjadi lebih mengkhawatirkan. Bukan satu target tapi sistem global. Bahkan sebelum Subin ini aktif, sejak 2007, data dalam jumlah besar itu udah lebih dulu dicuri. Contohnya kebocoran dari Edward Snowden yang ngungkap lapisan tambahan bahwa bukan hanya jet tempur, tapi juga radar, mesin, hingga konsep senjata futuristik kayak laser luar angkasa. Dampaknya perlahan terlihat. Desain pesawat Cina itu mulai menyerupai dari F-35, dari bentuk hingga materialnya. Semua ini bukan kebetulan, melainkan hasil operasi panjang yang sistematis. Jejaknya juga mengarah ke operasi besar kayak Operation Shady Red yang menargetkan berbagai sektor secara luas. Investigasi bahkan berhasil mengaitkan serangan ini dengan unit militer tertentu. Dan pada 2014, beberapa perwira didakwa. Meski identitas
identitas kayak Bob dan Steve itu nggak pernah tetap bisa dipastiin. Pada akhirnya ini tuh bukan sekedar cerita dari pencurian teknologi Amerika Serikat ke Cina. Ini tentang bagaimana informasi berpindah tanpa suara dalam skala global, bre. Dunia itu seolah terbagi dua, mereka yang tahu mereka udah diretas dan mereka yang belum sadar. Dan jika semua potongan ini disatuin, gambaran besarnya jadi jelas. Ini adalah salah satu perpindahan kekayaan terbesar dalam sejarah, bukan dalam bentuk uang, tapi pengetahuan. Sebuah perang diem-diem yang kagak terjadi di medan tempur, tapi di dalam jaringan yang ngehubungin dunia. Oke bre, segitu aja buat video gua kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.